Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Effendi di materi seni budaya. Ya, semoga dalam pertemuan ini teman-teman masih sehat, masih semangat berkarya, ya, masih semangat untuk bereksplorasi, ya. Baik, di pertemuan ini saya akan menjelaskan ya mengenai seni rupa dua dimensi, ya, yang nanti akan menjadi proses berkarya kalian ya untuk bisa lebih memahami lagi apa itu seni rupa dua dimensi. Nanti ya saya akan jabarkan apa saja sih ya jenis-jenis maupun unsur-unsur maupun prinsip lalu proses berkarya dalam seni rupa dua dimensi. Ya, pada dasarnya karya seni rupa dua dimensi pernah kalian buat ya. Dan itu mungkin pernah kalian buat selama kalian pernah di TK, SD, SMP. Karena itu merupakan karya seni rupa yang mudah dibuat dan ditemukan. Ya. Baik, nanti akan kita sama-sama pelajari, kita sama-sama diskusikan ya, saling sharing apa sih karya seni rupa dua dimensi. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, terus saksikan channel BTEK SMK Bakti Data bersama saya Denny Effendi. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi seni rupa dua dimensi. Ya, dan saya yakin teman-teman pasti pernah ya membuat karya seni rupa dua dimensi. Memang berbagai macam ya karya seni rupa dua dimensi itu. Yang nanti akan kita sama-sama bahas dari pengertiannya, fungsinya, jenisnya, unsur, prinsip ya dari karya seni rupa dua dimensi. Baik. Pengertian seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi merupakan ya, karya seni yang hanya memiliki dua ukuran yakni panjang kali lebar. Sehingga karya seni rupa dua dimensi hanya bisa dilihat dari satu sisi saja atau satu arah. Ya. Nah, seni rupa dua dimensi juga memiliki fungsi yaitu fungsi pakai dan fungsi ekspresi. Ya, jadi ada dua fungsi di sini. Ya, pakai dan ekspresi. Nah, ini memang perbedaannya ya terletak nanti juga pada bentuknya ya. Baik, inilah pengertian seni rupa dua dimensi. Berikutnya, nah ini kategori seni rupa. Ya, dalam seni rupa itu nanti memiliki berbagai macam jenis karya seni rupa. Ini dibedakan juga berdasarkan fungsi. Ada seni murni, ada seni terapan. Ya. Seni murni itu dibagi menjadi seni lukis, seni grafis, seni keramik, seni patung, seni kriya. Sedangkan seni terapan dibagi menjadi dua, ada desain, ada kriya. Desain yaitu merancang ya. Nah, di desain pun dibagi lagi ya, ada desain produk, desain interior, desain komunikasi visual, arsitektur. Ya. Kriya ada tekstil, batik, ya ikat celup, tenun itu kriya. Lalu ada juga kriya kayu, kriya kulit, logam, keramik. Serta anyaman ya, baik anyaman dari rotan, bambu, serat alam. Nah, inilah bagian-bagian ataupun cabang dari seni rupa ya. Nanti satu persatu kita akan bahas ya apa yang dimaksud dengan seni murni, seni terapan, lalu di terapan juga ada desain, ada kriya. Nah, dalam pertemuan ini kita akan memasuki pembahasan mengenai seni rupa dua dimensi, yaitu jenis-jenis karya seni rupa dua dimensi. Kita lebih spesifik ya di seni rupa dua dimensi untuk saat ini. Nah, di seni rupa dua dimensi jenis karyanya apa saja sih? Pertama ada sketsa, ya, gambar objek, seni lukis, seni batik, desain grafis atau desain komunikasi visual. Nah, sketsa tersendiri juga merupakan bagian dasar dari elemen menggambar. Ya, kalau kalian pernah membuat sketsa adalah goresan-goresan awal ya ketika kita ingin mengambil garis besarnya dari suatu objek yang akan kita gambar maupun kita lukis, yaitu sketsa. Nah, inilah jenis-jenisnya ya.
gambar ya, mungkin kalian pernah menggambar lah, menggambar di kertas, menggambar di kanvas ya, seperti layaknya sedang melukis ya, atau seni lukis tuh di kanvas juga ya, di dinding ya, segala macam bahan ataupun media ya yang sifatnya dua dimensi. Baik, dari jenis karya seni rupa kita lanjut ke fungsi seni rupa dua dimensi yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya, terbagi menjadi elemen estetis fungsinya ya, ruangan. Elemen estetis untuk ruangan. Mungkin yang kita kenal sebagai hiasan. Nah, ini lebih tepatnya sebagai fungsi ekspresi ataupun dinamakan dengan seni rupa murni. Contohnya apa? Lukis ya. Itu semuanya merupakan karya seni rupa dua dimensi yang sifatnya hanya untuk hiasan, hanya untuk dilihat saja ya. Lalu berikutnya sebagai media informasi, yaitu dikategorikan sebagai seni terapan. Contohnya apa? Desain komunikasi visual ya, ataupun desain grafis yang terdiri dari desain logo ya, desain poster, brosur. Nah, itu masuk ke dalam kategori seni terapan atau fungsinya terapan, dipakai ya, tidak hanya dihias tapi dipakai. Yang ketiga sebagai media pendidikan, yaitu untuk mengajar. Contohnya saya sedang mengajar kalian seni rupa dua dimensi ya, saya menggunakan media-media yang sifatnya bisa computerized ya, bisa juga secara manual gambar ya, untuk memberikan pembelajaran. Nah, jadi inilah fungsi-fungsi dari seni rupa dua dimensi ya. Berikutnya unsur seni rupa. Dalam karya seni rupa pasti terdapat unsur. Apa sih unsur itu? Ya, unsur merupakan bagian dasar ya dari elemen seni rupa dua dimensi. Ya. Tanpa adanya unsur maka akan sulit membuat karya seni rupa dua dimensi. Kenapa seperti itu? Ya, seperti contohnya tubuh kita. Tubuh kita pasti memiliki unsur. Seperti apa? Tulang, darah, daging, urat saraf, otak, dan lainnya. Nah, itulah yang menunjang terbentuknya tubuh kita. Nah, begitupun juga karya seni rupa dua dimensi. Dia membutuhkan unsur sebagai pendukungnya ya. Sehingga karya seni rupa dua dimensi dapat kita lihat, dapat kita gunakan ya. Nah, ini pengertian unsur secara umum ya. Berikutnya, dari unsur-unsur rupa ini akan kita bagi apa saja sih unsur-unsurnya. Nah, baik, ada 7 unsur ya. Pertama titik, ya. Lalu garis, lalu bentuk, warna, tekstur, ruang, gelap, terang. Ketujuh unsur ini pasti akan digunakan atau terdapat pada karya seni rupa dua dimensi. Itu sudah otomatis pasti ada ya. Ketika kamu menggambar, kamu membuat sketsa, kamu melukis ya, membuat desain grafis, itu otomatis pasti elemen-elemen ini ya menunjang ya, atau terdapat pada karya seni rupa dua dimensi. Baik, akan saya bahas satu persatu apa sih yang dimaksud dengan ketujuh unsur tersebut. Titik. Titik ya itu merupakan unsur dasar dari terbentuknya garis. Ya. Contohnya apa? Kita mungkin pernah melihat ya gambar, foto atau video yang ada di monitor TV atau komputer ya. Sebenarnya itu adalah merupakan gabungan dari ribuan titik yang saling berdekatan sehingga terlihat seperti menjadi garis, ataupun yang kita lihat secara utuh adalah objek, baik itu objek manusia, objek hewan, objek benda ya. Nah, itu titik ya. Makanya kalau kita dekatkan mata kita ke monitor ya. Mungkin sekarang ini monitor sudah cukup tajam ya, karena udah formatnya 4K, yaitu 4K itu ya tuh titiknya lebih banyak lagi, mungkin jutaan ya. Nah, mungkin yang dulu kita lihat handphone ya, ataupun laptop ataupun komputer yang masih dulu itu terlihat titiknya agak
ya agak terlihat dengan jelas. Karena apa? Mungkin titiknya tidak sampai sekarang yang sudah SD maupun 4K ya. Baik, itu titik ya. Berikutnya garis. Nah, garis merupakan kesatuan dari titik ya yang nantinya akan membentuk suatu objek. Jadi titik tadi kalau sudah dia saling terhubung akan menjadi atau memvisualkan garis ya. Garis juga nanti memiliki berbagai macam karakter. Ada garis lurus ya, garis lengkung, garis putus-putus, garis zigzag, garis spiral, dan mungkin lain lagi ya, banyak sekali ya jenis-jenis garis. Nah, ini contohnya nih. Macam-macam titik dan garis ya. Nah, ini bisa kita lihat gambar ini terdiri dari titik-titik yang dia saling berdekatan lalu membentuk garis, dan garis itu terhubung lalu menjadi objek yang kita lihat. Ini ada buah ya, kita lihat kayak buah. Sebenarnya titik-titik ya. Nah, titik-titik saling berdekatan. Semakin dekat dia akan semakin jelas. Tapi semakin jauh seperti ini ya mungkin terlihatnya tidak terlalu jelas ya. Dia berpencar. Ini contohnya. Ini juga wajah manusia yang terdiri dari beberapa titik atau mungkin ribuan titik ya. Nah, ini seorang seniman, dia buat gambar wajah manusia tapi terdiri dari titik-titik yang saling berdekatan. Berikutnya juga nih garis ya. Ini macam-macam garis yang bisa kamu gunakan untuk mengkreasikan karya seni rupa 2 dimensi. Ya, bisa dibuat pengulangan seperti ini, garis melengkung, ya, spiral, zigzag, ya, macam-macam ya yang bisa kamu kreasikan. Intinya adalah terletak pada kreativitas kita. Gimana titik dan garis itu kita kreasikan menjadi lebih menarik. Baik, ini macam-macam titik dan garis. Berikutnya kreasi garis. Nah, ini juga masih sambungannya, masih kreasi garis. Kalau kita lihat, ini adalah susunan garis yang saling berdekatan, dia membentuk ya suatu objek ya, seperti objek bergerak ya. Ini ada pengulangan dari garis ya. Nah, bisa kita lihat ya. Ini seperti ombak, ini seperti ada lingkaran, ini juga seperti ada kayak seperti bola di dalam garis ini, padahal tidak ada, tapi ini hanya karena permainan dari kreasi garis ya. Baik, berikutnya bentuk. Apa sih bentuk itu? Ya, bentuk merupakan ya kesatuan dari garis. Nah, itu tadi kalau titik saling berdekatan menjadi garis, lalu garis kalau dia terhubung maka akan membentuk suatu objek ya. Bentuk pun terbagi menjadi 3, yakni bentuk alam atau non geometris, bentuk benda atau non geometris juga. Jadi bentuk non geometris itu ada alam, ada benda. Lalu berikutnya bentuk geometris. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga bentuk ini? Nah, ini contohnya ya. Baik, ini bentuk geometris ya. Dinamakan geometris karena ini berkaitan dengan bentuk bangun datar. Seperti kalau kita pelajari di pelajaran matematika, ada ya bentuk bangun datar ini ya. Persegi 4, lingkaran, segitiga ya, kubus, tabung ya, itu bentuk dasar. Lalu yang non geometris, nah ini contohnya ada yang dari alam ya, seperti bunga, pohon ya, awan, batu ya, berbagai macam ya, non geometris itu alam. Lalu yang bentuk benda seperti misalkan meja, kursi, sepatu, handphone, laptop, itu yang bentuk benda mati. Ya, jadi memang ketiga bentuk ini sering digunakan sebagai objek dalam karya seni rupa 2 dimensi. Ya, baik, paham ya teman-teman ya sampai jenis bentuk ya, geometris dan non geometris. Jadi nanti kalian sudah harus bisa menjawab ketika ada pertanyaan ada berapa jenis bentuk dalam seni rupa 2 dimensi. Ya. Geometris dan non geometris, dan non geometris kita bagi lagi menjadi benda mati dan bentuk alam ya. Baik, berikutnya unsur warna. Nah, warna ini sangat penting ya, elemen penanda yang terbentuk oleh pigmen dan cahaya. Warna dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, warna yang terbentuk oleh cahaya dinamakan red
RGB atau kepanjangannya red, green, blue. Nah, ini biasanya digunakan dalam monitor ya. Baik itu monitor televisi maupun monitor laptop kalian ataupun komputer kalian ataupun handphone. Ya, jadi kalau kita ingin nanti membuat desain, khususnya nanti yang di desain grafis, ketika ingin karya posternya hanya untuk ditampilkan di monitor, kita cukup men-setting warnanya RGB. Ya, gitu. Beda dengan yang kedua ini, warna yang terbentuk oleh pigmen atau tinta, dinamakan CMYK, kepanjangan cyan, magenta, yellow, black. Ya, sekarang mungkin kalian bisa lihat di printer yang era-era sekarang ini pasti susunan warnanya CMYK 4 warna, karena memang ini standar untuk cetak. Jadi kalau kalian mendesain grafis atau mendesain poster, ketika nanti poster tersebut akan dicetak, maka settingan di komputer ya CMYK, ya harus CMYK supaya nanti ketika di print sesuai, karena printer nanti membacanya 4 warna juga. Yang ketiga, warna dasar pada cat dinamakan dengan warna primer. Nah, ini cat di sini beda dengan tinta. Cat yang sifatnya mungkin kalian pernah membeli cat untuk melukis ya, contohnya cat air, cat akrilik, cat minyak ya, yang bentuknya itu seperti odol ya atau pasta gigi, dia di tube ya. Nah, itu dibagi menjadi 3 warna ya, dari warna primer itu dibagi 3, itu merah, kuning, biru. Ini warna dasar. Nah, inilah ya. Nah, inilah jenis dari warna. Nanti akan kita bahas lagi apa sih warna yang lebih spesifik ya. Pengertian warna itu nanti determine mengenai warna, khusus warna ya. Berikutnya, nah ini contohnya ya. Contoh dari warna. Nah, ini waktu itu bisa lihat ya. Ini warna dasar, lalu berkembang lagi menjadi warna sekunder, lalu tersier. Nanti kan kita bahas apa sih primer, sekunder, tersier ya. Tekstur. Tekstur ya merupakan permukaan atau bagian terluar dari suatu objek. Ya. Dan saya yakin apapun objek, baik itu objek yang hidup maupun yang mati, pasti memiliki tekstur. Ya, kalau di kita ada kulitnya, tekstur kita ya kulit kita kan yang terluar kan. Ya, baju ya pasti kulit baju kita yang teksturnya juga terdapat permukaan ya. Nah, tekstur di sini dibagi menjadi 2. Ya, yakni tekstur nyata dan tekstur semu. Ada 2 tekstur ya, nanti yang bisa kita bedakan dalam karya seni rupa. Apa sih tekstur nyata dan semu? Nah, inilah contohnya. Tekstur nyata merupakan tekstur yang memang dia terdapat pada permukaan suatu objek yang nyata. Ya, dalam artian objek tersebut ketika kita sentuh sesuai dengan wujudnya, seperti tanah ini ya. Tanah ini kalau kita sentuh ya, memang dia terasa pasti sesuai tanah, sedang kasar pasti ya, kasar, tebal itu ya. Karena ini tanah sedang kering ya. Lalu juga ini dinding dari batu bata. Kalau kita sentuh ini benar-benar seperti batu bata, ya kasar gitu ya. Nah, inilah dinamakan dengan tekstur nyata. Kita menyentuh kulit kita, ini itu tekstur nyata. Ya, kita menyentuh meja kita yang dari kayu, seperti kayu nih, itu tekstur nyata. Ya. Atau kita membuat karya seni rupa 2 dimensi seperti contohnya lukisan ayam yang dimana itu dibuat di atas kanvas, tapi warnanya itu tersusun dari bulu-bulu ayam ditempel. Nah, kalau kita sentuh memang benar itu bulu ayam asli ya, tapi memang bukan ayam asli, itu hanya lukisan ayam, tapi warna dari objek ayam tersebut ditempelkan oleh seorang seniman dengan susunan bulu-bulu ayam yang asli ditempel. Nah, itu baru teksturnya nyata ya. Tapi kalau tekstur semu, nah ini di bawah ini ya, dia hanya memberikan kesan. Contohnya adalah ini cetakan dari daun ya. Ya, mungkin ini daun pepaya ya. Nah, daun tersebut ditorehkan cat lalu ditempelkan ke kertas oleh seniman. Ya,
Tapi daun itu tidak dipakai ketika sudah dicetak seperti ini, dicetak ya ke permukaan kertas, maka yang kita rasakan adalah permukaan kertas, bukan permukaan daun. Karena apa? Dia hanya memberikan kesan. Begitupun juga lukisan. Lukisan apapun, pemandangan, hewan, ketika kita lukis atau warnanya itu dari cat, ya yang kita rasakan adalah permukaan cat dan permukaan kanvas atau kertas, ya tidak asli. Nah itu ya yang semu. Ini juga ya, ini misalkan karpet yang dia hanya memvisualkan tekstur kayu, tapi kalau kita sentuh ini bukan kayu, ini hanyalah karpet yang mungkin sebagai permukaan lantai ya. Ya mungkin kalian pernah lihat ada permukaan lantai yang dilapisi oleh karpet seperti ini. Nah itu dikatakan semu karena dia tidak menunjukkan atau memberikan tekstur yang asli dari visual yang kita lihat. Baik ya, paham ya sampai tekstur nyata dan semu. Ini tekstur. Berikutnya ruang. Nah, ruang ya. Ruang merupakan ya area atau batasan dari tata letak suatu objek pada media. Ruang juga menunjukkan kesan, dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa. Ya, dengan adanya ruang kita bisa memberikan kesan perbedaan. Yaitu bisa perbedaan dari intensitas warna, terang gelap, atau teknik penggambaran perspektif yang pasti menunjukkan efek kedalaman. Meskipun itu hanya tampilan 2 dimensi. Ya. Nah, inilah peranan ruang, kita harus bisa menunjukkannya, ya. Dengan seperti apa sih nanti ruang itu terbentuk, yaitu kita bisa membedakan dari warna, dari besar kecilnya objek ya. Contoh kalau di perspektif ada objek yang paling dekat dengan mata kita dia agak besar, tapi yang jauh dari mata kita dia mengecil. Itu perspektif. Jadi seolah ada kedalaman. Ya, kamu pernah lihat mungkin lukisan pemandangan. Ya, lukisan realis ya di pemandangan yang kita lihat seolah seperti foto ya. Ya mungkin kalau kita lihat seolah itu adalah pemandangan yang asli. Ya, kita lihat kedalamannya dari pohon yang dekat dengan yang kita lihat sampai gunung yang makin menjauh. Itu ruang dinamakan. Baik, ini contohnya ruang. Nah, seperti ini ya. Ya, foto juga bisa masuk dalam kategori seni rupa juga. Ini contohnya foto ya. Ada ruang. Makin jauh ini makin seperti cahaya lebih terang, tapi makin dekat makin gelap dengan mata kita ya. Ini ruang, adanya ruang. Jadi bisa dibedakan dari perbedaan intensitas warna ya. Berikutnya gelap terang. Nah, gelap terang ya merupakan perubahan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perubahan ini menimbulkan tingkat nada warna yang berbeda dari setiap sisi benda. Contohnya apa? Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang. Ya misalkan ya kalian sedang berdiri di bawah lampu. Pasti tubuh kalian akan ada yang lebih terang kalau terkena cahaya, dan sedangkan bagian yang kurang cahaya akan tampak lebih gelap. Ya. Pasti telapak kaki kita itu akan lebih gelap karena dia tidak langsung terkena cahaya. Nah, fungsinya gelap terang juga bisa membantu terbentuknya ruang. Ya. Terbentuknya ruang. Jadi kita melihat karya 2 dimensi itu seperti kesannya 3 dimensi, padahal dia hanya 2 dimensi. Ya, gelap terang. Nah, gelap terang ini bisa dengan satu warna kita buat bergradasi. Misalnya contoh kita sedang mengarsir dengan pensil ya. Kita cukup membedakan saja. Ini contohnya nih. Nah, ini contohnya kalau kita mengarsir dengan pensil ya. Ini gelap, ini agak terang lebih terang lagi. Dengan begini akan terkesan adanya 3 dimensi. Ini pun begitu. Ya. Akan memberikan kesan seperti 3 dimensi. Ini gelap, ini bayangannya lebih gelap ya. Lalu ini agak gelap, ke sini terang, lebih terang lagi karena cahayanya datang dari sini. Dengan begini seolah-olah ini adalah 3 dimensi padahal hanya 2 dimensi. Ya, baik ya teman-teman ya. Nah, inilah pemahaman dari unsur-unsur seni rupa 2 dimensi ya. Saya harap dari penjelasan ini ya
kita bisa membedakan ya, mana karya seni rupa terapan, mana karya seni rupa dua dimensi yang murni, dan juga kita bisa membedakan bentuk-bentuknya ya dari unsur-unsur yang kita bisa lihat dari objek karya seni rupa tersebut. Kita bisa bedakan unsurnya seperti apa nih, yang sudah saya jelaskan tadi ada 7 unsur ya. 7 unsur itulah yang nanti bisa memandu kita untuk memberikan perbedaan dari setiap objek ya. Oke, baik ya teman-teman ya, mungkin sampai di sini penjelasan saya mengenai seni rupa dua dimensi, terutama dalam unsur-unsur seni rupa. Nanti kita lanjut lagi kepada prinsip-prinsip seni rupa dan juga nanti kepada proses berkarya. Nanti ada penjelasan yang tersendiri. Baik, sampai di sini penjelasan saya, semoga bermanfaat dan kita tetap kreatif, inovatif, dan imajinatif dalam berkarya seni rupa. Oke, semangat dan sukses selalu untuk teman-teman ya. Semangat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kawan-kawan? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan seni rupa dua dimensi? Ya, dengan adanya penjelasan ini, semoga kalian bisa lebih spesifik, ya, lebih tahu lagi, ya, bagaimana proses kita untuk membuat karya seni rupa dua dimensi. Kita bisa menjabarkan, mendefinisikan apa sih unsur-unsurnya dari karya kalian, ya, yang sudah kalian buat. Ya, dari ada 7 unsur ya, titik, garis, bentuk, warna, gelap, terang, ruang ya, lalu bidang ya. Jadi tekstur ya, tekstur. Nah, itulah yang nanti bisa kalian jadikan panduan ya. Dengan adanya pemahaman secara pengetahuan ini, setidaknya kalian berkarya seni rupa dua dimensi akan lebih maksimal ya. Oleh sebab itu, jangan pernah ya menunda untuk berkarya ataupun takut berkarya, karena dalam berkesenian itu sungguh nikmat ya, sungguh asik. Karena dengan kita membuat karya seni, kita akan bisa mengeksplor diri kita ya, mengeksplor kemauan kita, tujuan kita ya. Dengan melalui karya-karya tersebut kita bisa lebih memperkenalkan siapa diri kita. Maka dari itu ya, semangatlah berkarya ya, jangan pernah kita takut salah, takut jelek ya, itu kita kesampingkan. Yang paling utama adalah ya, kalian harus optimis, tidak ada karya yang jelek ya, semua karya itu menarik selagi kita mau berusaha secara maksimal ya, melalui tahapan-tahapan berkarya. Baik, nanti setelah unsur yang sudah saya jelaskan, berikutnya saya akan jelaskan mengenai prinsip ya, prinsip-prinsip dalam berkesenian di seni rupa dua dimensi. Dan juga nanti akan kita bahas lagi hal-hal mengenai proses berkarya. Oleh sebab itu terus ya, saksikan channel Bitek SMK Bakti Data di YouTube kalian. Terima kasih, sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya ya. Saya ucapkan terima kasih atas apresiasi kalian. Semoga bermanfaat dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.